Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian subuh Masjid Quba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersilaturahim, bermuwajahah, berkumpul bersilaturahim, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dalam beberapa waktu ke depan dengan niatan sama-sama thalabul ilmi, menuntut ilmu. Tema kajian subuh kita pagi ini adalah tentang zikir. Apa itu zikir? Apa manfaatnya? Bagaimana bentuknya? Kapan waktu terbaiknya? Dalam bahasa Arab, zikir itu punya dua makna. Satu, bisa zikir itu kita artikan menyebut, menuturkan. Maka jangan kaget Pak. Orang dulu itu kalau nenangin orang yang marah nyebutnya apa? Nyebut kan gitu. Itu kan bahasa lain dari zikir. Maksudnya itu nyebut. Kalau nyebut pakai apa? Kalau nyebut pakai lisan, pakai mulut, pakai lisan, pakai mulut. Makna yang kedua dari zikir itu mengingat. Kalau mengingat pakai hati. Bisa digabungkan, bisa. Ada korelasinya, ada. Kita mengingat-ingat karena sering disebut-sebut, atau kita menyebut karena kita sering mengingat. Bisa, dua-duanya bisa. Kenapa kok yang disebut-sebut itu mulu? Ya karena yang diingatnya itu. Kadang-kadang mohon maaf, ada penceramah cerita poligami mulu. Jangan-jangan itu memang keinginan terpendamnya, begitu kan? Makanya disebut-sebut mulu, gitu kan? Atau sebaliknya, orang menjadi teringat karena sering disebut-sebut. Mirip, mohon maaf, operasionalnya buzzer kan begitu. Sebut terus. Sudah. Bikin tagar, hashtag lagi supaya orang ingat kan begitu, supaya orang ingat. Jadi di situ. Jadi apa namanya? Zikir itu punya dua makna. Makna pertama menyebut, menuturkan. Makna kedua mengingat. Dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat tentang zikir, banyak sekali. Ada yang menggunakan fi'il, kata kerja, ada. Ada yang menggunakan isim, kata benda, banyak. Biasanya kalau kata benda, zikir, mengingat itu disandarkan kepada Allah. Mengingatku, mengingat Tuhan yang Maha Pengasih, ya. Mengingat, selalu disandarkan pada Allah. Kalau zikir dalam bentuk kata kerja, itu banyak sekali kita temukan dalam bentuk kata perintah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang banyak. Kata perintah, ada perintah. Makna zikir sendiri dalam Al-Quran itu banyak. Kadang-kadang disebut zikir tapi maksudnya Al-Quran. Contohnya apa?
ayat yang tadi dibaca oleh ustadz kita pada saat ngimamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan zikir. Apa yang dimaksudkan dengan zikir di situ? Yang dimaksudkan dengan zikir di situ Al-Qur'an. Al-Qur'an. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pengingat dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Kadang-kadang disebut dalam Al-Qur'an zikir maksudnya salat. Misalnya salat Jumat. Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya, jika dikumandangkan lis-salati mi yaumil jum'ati, adzan hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maka bergegaslah menuju ingat Allah. Maksudnya apa? Bergegaslah menuju salat Jumat, cepat-cepat berangkat salat Jumat. Atau ayat yang lain, Allah bilang apa? La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Bahwa tiada Tuhan selain aku, kata Allah, sembahlah aku, ibadahlah kepadaku, kata Allah, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi salat dalam Al-Qur'an juga disebut sebagai zikir. Quran disebut sebagai zikir, salat juga disebut sebagai zikir. Pernah ada salah seorang sahabat datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini curhat. Dia bilang, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Rasul, syariat ini kok banyak sekali. Ajaran agama ini kok banyak sekali. Ruwet saya ngelihatnya, pusing saya. Mana yang harus saya kerjakan? Maka dia bilang, beritahu saya apa amalan yang kira-kira bisa saya pegang. Seandainya yang lain gak saya kerjakan, yang ini bisa saya pegang. Kira-kira amalan itu apa? Rasul jawab, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaknya lisanmu bisa selalu basah ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Ini yang repot ini, kita kadang-kadang lalai, kita sering lupa, kita jarang ingat pada Allah. Contoh, Pak. Bapak ada di lampu merah. Lama lampu merahnya. Kira-kira di lampu merah yang lama itu, apa yang Bapak lakukan kira-kira? Lihat kiri kanan. Nah, gimana? Ngedumel yang sering ya kan. Ini lampu merah lama amat sih, kan begitu. Menggerutu, ya kan begitu. Belum kadang-kadang Masya Allah ini. Ya, perilaku kita di jalan raya itu ya kadang-kadang begitu. Lampu masih kuning, klakson udah berkali-kali begitu kan. Klakson udah berkali-kali. Ya kan? Coba seandainya kita bayangkan 45 detik lampu yang merah itu, bahkan kadang-kadang ada yang 3 menit, 180 detik lampu merah itu, kalau kita pakai zikir, kira-kira menguntungkan atau tidak? Kira-kira. Hidup kita ini kan menunggu. Manasin mesin mau berangkat, ya nunggu. Ya. Kemudian lagi apa? Nunggu angkot misalnya, ya nunggu. Nunggu transportasi online, ya nunggu. Nunggu di bandara, ya nunggu. Nunggu di stasiun, ya nunggu. Kebanyakan orang nunggu itu ngapain? Pegang HP, kebanyakan. Rata itu. Pegang HP. Termasuk ya nunggu kajian itu ya pegang HP juga, kadang-kadang begitu. Nah, coba kita bayangkan seandainya waktu-waktu menunggu itu kita pakai untuk zikir, Sebab yang namanya zikir itu fleksibel, Pak. Longgar, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja,
asal di tempat-tempat yang dianggap layak begitu ya. Ya, jangan juga zikir di WC, jangan ya. Mentang-mentang bapak kebelet habis sholat biasa zikir, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jalan ke WC begitu nyalain keran, subhanallah, subhanallah. Ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh, nggak boleh. Yang bikin nggak bolehnya kenapa? Kita berzikir di tempat yang tidak layak, tidak sepantasnya, tidak. Loh, bukankah kita dianjurkan ingat Allah dalam segala hal? Ingat Allahnya boleh, tapi dalam hati nyebut pakai lisannya itu nggak tepat. Nyebut pakai lisannya nggak tepat ya. Maka kemudian zikir ini bentuknya apa? Waktunya kapan? Faedahnya apa? Zikir terbaik yang pertama, ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama bilang zikir terbaik itu tilawatul Quran, membaca Quran, baca Quran. Jadi afdhalul zikri itu tilawatul Quran. Sebaik-baik apa? Sebaik-baik zikir itu mengingat Allah adalah dengan membaca kalam-kalamnya. Dialog dengan Allah. Kita baca ayat-ayatnya Allah ini. Ini sebagian ulama bilang begitu, baca Quran. Tentu baca Quran bitadabburi, sambil dipahami, sambil coba dipelajari maknanya pelan-pelan. Ini kadang-kadang beda. Ada yang baca Quran itu ngejar banyaknya, kuantitasnya. Saya alhamdulillah Ustaz, baca Quran sehari 3 juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah 10 hari hatam. Sebulan hatam 3 kali. Alhamdulillah. Tapi akan lebih baik lagi kalau tidak berhenti sampai di situ. Membaca Quran itu udah susah. Belajar tajwidnya, makharijul hurufnya, fasahahnya, al-waqfu wal ibtida, macam-macam hukum bacaannya. Sebaiknya tidak berhenti sampai di situ, tapi juga pahami maknanya sedikit demi sedikit. Gak usah jauh-jauh dulu deh. Fatihah yang sering kita baca, apakah kita sudah memahami maknanya Fatihah? Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Siapa yang dimaksud orang tersesat itu? Apa ciri-cirinya orang yang tersesat itu? Siapa yang dimaksud orang yang dimurkai itu? Apa ciri-cirinya orang yang dimurkai itu? Apa maksudnya jalan yang lurus? Apa ciri-cirinya jalan yang lurus? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Bagaimana cara kita mohon pertolongan pada Allah? Hal-hal yang simpel-simpel dulu. Apa yang sering kita baca? Kita baca Al-Ikhlas. Apa maknanya surat Al-Ikhlas? Kita baca Al-Falaq. Apa maknanya Al-Falaq? Kita baca An-Nas. Apa maknanya An-Nas? Sebab mohon maaf, kadang-kadang maksurat ini, hal-hal yang sering kita baca, yang Nabi anjurkan, kadang-kadang berhenti menjadi hanya sekedar ritual. Baca nih ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, kamu gak diganggu sama setan. Akibatnya ayat itu tidak dipahami tapi menjadi jimat. Udah jadi jimat. Lewat kuburan baca ayat kursi. Lewat rumah angker baca ayat kursi. Enggak salah, dia ingat sama Allah, enggak salah. Tapi akan lebih baik lagi kalau dia paham. Al-Falaq dulu sejarah turunnya gimana sih? An-Nas dulu kenapa bisa turun tuh kenapa sih? Begitu. Yang dimaksud dengan minal jinnati wan nas ini apa sih? Yang dimaksud dengan cara kita membaca Al-Quran, kita pahami maknanya, itu adalah salah satu cara apa? Salah satu cara kita mengingat pada Allah. Yang kedua yang disepakati oleh para ulama, afdhalul dzikri itu la ilaha illallah. Paling utamanya zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, totalitas. Ya ucapan, ya pengingat, ya makna, ya praktek, ya perbuatan. La ilaha illallah itu.
Bagaimana kita bisa menghujamkan dalam hati kita la ilaha illallah itu apa? Kita yakini sebagai apa? Kita jadikan sebagai benteng ketika kita berada dalam hal-hal yang kira-kira mohon maaf berlawanan dengan agama. Ada satu hadis menarik. Hadisnya Imam Tabrani berasal dari Abu Hurairah mengatakan begini. Man lam yuksir dzikrallahi faqad bari'a minal iman. Orang yang tidak banyak ingat pada Allah, imannya lepas. Saya itu dulu kemudian mikir, waduh bahaya sekali ini. Kaitannya iman dengan zikir itu erat sekali. Sampai disebut apa? Yang enggak banyak ingat sama Allah, imannya lepas. Itu kemudian saya pahami hadis yang lain. Logis Pak. Nabi pernah bilang, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina saat dia berzina kalau dia punya iman. Mohon maaf Pak, orang mau zina kalau ingat sama Allah, itu zinanya lanjut apa enggak kira-kira? Enggak lanjut Pak, enggak lanjut. Nabi bilang la yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri. Alhamdulillah. Seorang pencuri saat dia mencuri jika dia beriman. Bismillah. Pencuri itu kalau pada saat mencuri dia ingat pada Allah, dia nggak jadi mencuri, nggak jadi. Logikanya begitu ya, logikanya ya. Saya nggak paham. Apa ada orang yang kurang waras kemudian sebelum mencuri baca Bismillah dulu begitu? Bismillah enggak, kayaknya nggak ada. Baca Bismillah deh, biar nyolongnya nggak ketahuan begitu. Kayaknya nggak ada. Kalaupun ada tuh logika nggak waras, kan begitu, logika nggak waras. Ya. Maka Nabi bilang juga begitu. Bahkan sebagian riwayat, la yashribus syarib hina yashrib wa huwa mu'min. Tidak akan minum minuman keras seorang peminum saat dia minum kalau dia beriman, nggak akan. Maka erat kaitannya antara apa? Antara ingat Allah dengan keimanan. Kaitannya erat sekali. Jadi satu tadi baca Quran, dua baca la ilaha illallah. Itu yang kemudian ya, banyak ditradisikan di sebagian orang. Ketika orang mau meninggal, ditalkin la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya. Jadi tradisi talqin yang pertama kali itu bukan talqin ketika orang sudah dikubur, bukan. Tradisi pertamanya talqin itu adalah ketika orang akan meninggal, sakaratul maut dituntun ya untuk apa? Bisa membaca la ilaha illallah. Orang mau meninggal dunia sudah tersengal-sengal, nafasnya sudah melemah, wajahnya sudah pucat, ada tanda-tanda khususnya ya. Orang yang kira-kira udah sekarat, pegang tangannya ya, lihat matanya, mukanya, kemudian tuntun pelan-pelan. Bapak, Ibu, yuk kita baca bareng-bareng la ilaha illallah, baca terus. Ini pastiin ketika pegang tangan memang tangan orang yang mau meninggal ya. Kalau baru sesak napas asma doang ya jangan dipegangin ya, jangan. Yang kira-kira sudah sekarat itu kemudian apa? Tuntun baca la ilaha illallah, tuntun baca. Kalau agak susah bagaimana? Kalau agak susah ya sudah sebisanya saja, sebisanya. Enggak dituntut dia sudah supaya bisa baca, tidak. Biasanya sesuai dengan amal perbuatan, biasanya begitu. Ya. Maka ada satu ungkapan menarik gitu. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau orang biasa berzikir, maka kemungkinan besar ketika dia meninggal dimudahkan oleh Allah berzikir, dimudahkan. Ya. Saya pernah kejadian, Pak. Sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang yang sedang duduk nyimak khutbah, jatuh ke belakang, meninggal di tempat. Saya sedang khutbah saya lanjutin tetap, tapi saya saya kasih tahu orang supaya
bawa keluar, segera bawa ke klinik, diperiksa, ternyata sudah meninggal. Maka nggak lama kemudian waktu nyolatin jenazahnya itu, sebagian teman-teman kemudian cerita, indah sekali hidupnya itu, meninggal pada saat dengerin khutbah Jumat begitu. Ya. Saya bilang yang meninggal ini kebetulan merbot masjidnya. Saya bukan lagi nakut-nakutin merbot meninggal khutbah Jumat, bukan. Ya. Jangan dipahami. Ini fakta kebetulan yang pernah saya terima begitu. Jadi waktu itu saya khutbah Jumat, merbotnya kebetulan datang ajal pas lagi saya khutbah Jumat. Begitu. Saya bilang orang ini memang mewakafkan hidupnya untuk masjid. Sehari-hari adanya di masjid. Jadi logis kalau kemudian meninggalnya juga di masjid, kan begitu. Orang yang biasa berjamaah, Pak, itu biasanya waktu meninggalnya 3 macam. Pulang sholat, mau berangkat sholat, atau pada saat sholat, kan begitu. Orang biasa belajar, ikut kajian, taklim, ya pilihan meninggalnya 3 macam. Pulang taklim, mau berangkat taklim, atau sedang ditaklim, meninggalnya begitu. Berapa banyak kan begitu. Lalu orang yang biasa mancing juga sama kan begitu. Berarti pilihan meninggalnya 3 macam. Ya pulang mancing, mati begitu kan. Atau mau berangkat mancing, udah siap joran, mati. Atau tengah-tengah mancing, mati kan begitu. Ya kan? Ya. Maka sama jadi. Orang yang terbiasa berzikir, biasakan mulut kita basah dengan zikir kepada Allah, itu harapan kita kan cuma satu. Maka Nabi bilangnya apa? Kalimatun alaiha nahya wa alaiha namut. Kalimat yang mesti kita pegang di saat kita hidup, saat kita mati, bahkan masih terus kita pegang saat kita dibangkitkan. 1 itu, 2 la ilaha illallah, 3 istighfar. Istighfar ini Masya Allah bagian dari zikir juga. Bagian dari zikir, ingat pada Allah. Kok bisa kita minta ampun dihitungnya zikir? Iya, ayatnya begitu. Allah bilang bagaimana? Tanda-tanda orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bukan berarti nggak pernah salah, nggak ada. Kalau masih manusia, ya masih punya salah, masih manusia. Kalau masih manusia, ya masih punya emosi. Kalau masih manusia, ya masih punya kepentingan, kan begitu. Jadi potensi kesalahan pasti ada. Cuma yang membedakan orang bertakwa adalah mereka ketika salah cepat-cepat mengerti kesalahannya di mana, memperbaiki kesalahannya, mohon maaf, minta ampun, minta halal, kan begitu. Maka disebut tanda-tanda takwa dalam surat Ali Imran itu. Walladzina idza fa'alu fakhishatan, orang-orang yang ketika berbuat fakhisyah, kekejian, au dzalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri mereka, berbuat zolim, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka ingat kepada Allah lalu kemudian mereka mohon ampun untuk dosa-dosanya. Istighfar. Berapa kali istighfar? Kalau Nabi ada 2 riwayat. Ada riwayat Nabi minimal istighfar 70 kali. Ada riwayat Nabi minimal istighfar 100 kali. Saya pernah ada orang nanya, Ustaz, kira-kira saya kalau istighfar berapa kali? Saya bilang 100. Banyak amat, Ustaz. Saya bilang enggak banyak. 100 sehari itu bisa dibagi kok, bisa. Salat sehari 5 kali. Kalau habis salat 20 sehari 100 selesai. Repot, Ustaz, ngitung-ngitungnya. Lu enggak usah dihitung, kata saya, enggak usah. Makin banyak makin baik. Repot sekali. Saya bilang situ bikin dosa enggak ngitung-ngitung, enggak. Dia bikin salah kan enggak ngitung-ngitung. Kenapa giliran istighfar ngitung-ngitung? Enggak usah dihitung-hitung juga, enggak usah. Ya. Istighfar. Oke. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian adalah pengingat-pengingat yang lain, bisa berupa tasbih, bisa berupa tahmid, bisa berupa takbir, bisa berupa hasbunallah wa ni'mal wakil, bisa berupa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apapun itu yang mengajak kita ingat pada Allah adalah zikir. Kapan waktunya zikir? Kapan?
Satu, habis sholat. Perintahnya kan begitu. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha, kan begitu. Habis sholat. Bukannya habis sholat suruh pulang, Ustaz. Suruh cepat-cepat nyari rizki lagi. Oh, bedakan ayat atasnya bagaimana? Ada memang fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Jika sudah ditunaikan sholat maka balik lagi. Tapi itu adalah kaitannya dengan sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat tinggalkan transaksi jual beli. Sesudah sholat Jumat balik lagi ke transaksi, kan begitu. Di ayat yang lain fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Kalau sudah selesai sholat ingat Allah. Tujuan kita sholat saja bahkan mengingat Allah. Coba perhatikan, dalam sholat kita yang paling banyak kita sebut itu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus setiap pindah gerakan kita akan nyebut nama Allah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dengan banyaknya jumlah takbir yang ngajak kita ingat pada Allah. Kalau sampai dalam durasi sholat kita 1 detik pun gak ingat Allah, ada yang bermasalah dengan diri kita. Ada yang masalah. Kita durasi sholat semua itu penuh dengan Allah, 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 Allah. Kok 1 detik saja gak ingat? Itu ada yang masalah dengan sholat kita. Ingat total 100% susah, Pak. Susah. Tangan bisa kita jaga, bisa. Kaki bisa kita jaga. Mata bisa kita jaga. Meremin bisa, Pak, bisa, Pak. Pikiran, Pak, nggak bisa kita jaga, nggak bisa. Pikiran melayang, Pak, melayang. Bapak mau sholat, habis berantem sama istri, sholatnya bagaimana? Gregetan, Pak, sholatnya gregetan. Kenapa? Karena mau sholatnya berantem sama ikan, begitu ya, logikanya begitu. Jadi kalau ingat total begitu, fokus total ya susah lah. Tapi kalau 1 detik saja juga nggak ingat, itu ada yang bermasalah dengan sholat kita. Ya kan? Maka apa? Maka dalam hadis Nabi juga banyak disebutin itu. Nabi kalau selesai sholat doa, Allahumma antas salam, zikir. Nabi kalau selesai sholat ada salah satu doa yang indah sekali, yang juga biasa kita baca sehabis sholat kita. Nabi katakan kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz, inni uhibbuka. Hai Muaz, aku sayang kepadamu, kata Rasul. Karena aku sayang, aku berikan engkau satu doa, kata Rasul. Faqul dubura kulli sholatin, maka ucapkanlah setiap kali selesai sholat, apa bunyi doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. Kalau nggak dibantu sama Allah nggak bisa kita ingat Allah, nggak bisa. Ya Allah, setingkat Rasul, selevel Rasul, itu doanya Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, wa syukrika, mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatika, memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi 1, waktu zikir itu ya habis sholat. Ibnu Abbas bilang, saya tahu orang selesai sholat itu, Ibnu Abbas kadang di luar masjid. Di luar masjid, kemudian kata Ibnu Abbas, saya tahu orang-orang selesai sholat sebab suara zikirnya kedengeran, berarti sholatnya udah selesai. Jadi tradisi zikir habis sholat itu sudah ada sejak masa Rasul, sudah ada. Yang jadi masalah mungkin apakah zikirnya sendiri-sendiri atau kolektif. Nah, itu perdebatan lah, saya nggak pengen masuk ke situ. Saya cuma mengatakan zikir habis sholat itu syariat, sesuatu yang sudah ada, digagas, diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu masalah zikirnya pelan-pelan apa kenceng-kenceng, itu teknis lah. Itu perdebatannya panjang.
Zikirnya dipandu apa sendiri-sendiri, itu teknis, itu perdebatan panjang. Nah, tapi yang pasti apa? Zikir sesudah sholat itu adalah sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan, sesuatu ya, yang sudah ada sejak masa Rasul dulu. Kapan lagi waktu-waktu terbaik untuk zikir? 3 macam. 1, pagi hari ini ya. Jangan lewatkan zikir pagi ya. Zikir paginya apa? Ada beberapa ya. Misalnya kalau sebelum subuh itu ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga sebagian riwayat ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Nanti habis salat subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir pagi. Kapan lagi orang zikir? Sore. Zikir sore. Zikir sore ini kapan? Menjelang maghrib sampai ba'da maghrib. Zikir itu. Ya. Maka orang biasanya ngomong zikir itu sobahan wa masahan, pagi sore, habis subuh, habis maghrib. Itu waktu terbaik itu dipakai untuk zikir. Ada hadis Nabi lagi ngasih kita satu waktu apa? Wa syai'un minad duljah. Ya, sedikit waktu dari waktu malam. Sedikit waktu dari waktu malam. Maka ada ayat dalam Al-Quran nyinggung waktu sahur, itu nyebutnya apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang mau istighfar, orang-orang yang mau minta ampun atas dosanya di waktu menjelang subuh. Ya, kita berusaha disiplin waktu, misalnya yang biasa bangunnya pas azan bisa bangun sebelum azan agar bisa nyempetin apa? Nyempetin zikir sebentar sebelum apa? Sebelum subuh. Oke. Yang terakhir, faedahnya zikir. Apa sih faedahnya zikir itu apa? Ada ayat dalam Al-Qur'an. Allah bilangnya begini. Bismillah. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, orang-orang yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Rasul tidak menjelaskan kehidupan yang sempit ini seperti apa. Maka para sahabat itu mempunyai penafsiran yang berbeda-beda. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit? Sebagian ulama bilang kehidupan yang sempit itu nanti adalah kehidupan di alam kubur yang tidak mendapatkan nikmat kubur. Jadi orang yang enggan berzikir akan mengalami kehidupan di alam barzah yang menyakitkan. Pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua, orang-orang yang berpaling dari zikir itu, dia akan selalu diselimuti dengan kegalauan, kebimbangan, keresahan, hal-hal yang tidak mengenakan di hatinya. Karena di ayat yang lain Allah bilangnya bagaimana? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Hati menjadi tenang itu, Pak, kalau dalam bahasa ulama ada di 3 tempat, Pak. 3 tempat. Al-Imam Ibnul Qayyim bilang dalam kitab Al-Fawaid bilang, utlub qalbaka fi salasati mawatina. Cari ketenangan hatimu di 3 tempat. 1, inda majalisiz zikri, di tempat-tempat zikir. Bapak, kalau pas zikir tenang apa enggak? Gitu aja satu. Kalau tenang, alhamdulillah, meskipun nanti pulang sumpek lagi, kan banyak yang begitu. Pas di masjid, wah hati enak, tenang, nyaman, begitu, enggak ingat masalah, enggak ingat utang, enggak ingat cicilan, begitu. Pas pulang ingat enggak ada masalah itu. Yang penting pada waktu zikir tenang. Saya zikir, saya taklim, saya juga ikut kajian, tapi enggak tenang, Ustaz. Ada tempat yang kedua.
inda tilawatil Quran. Coba pakai baca Quran. Tenang apa enggak? Baca Quran enggak tenang. Coba dengerin Al-Quran. Tenang apa enggak? Tenang apa enggak? Kalau tenang, alhamdulillah, berarti kenyamanan hatinya ada dalam Al-Quran. Ada. Saya baca Quran enggak tenang, dengerin Quran juga enggak tenang. Oke. Ada opsi yang ketiga. Wa indal khalwah. Coba menjauh dari keramaian. Coba. Misalnya zikir di tempat yang kira-kira enggak kelihatan sama orang, kita sendirian begitu coba. Itu yang dulu dilakukan oleh Nabi sebelum menerima wahyu, at-tahannus. Ya, Nabi itu sebelum menerima wahyu naik gunung sampai masuk goa, itu tujuannya menyendiri, pengen mendapatkan ketenangan. Coba khalwat, menyendiri, pakai dengan zikir, pakai baca Quran. Sesudah menyendiri, tenang apa enggak? Enggak tenang juga, Ustaz. Waduh. Ini kata Imam Ibnul Qayyim, kalau sudah 3 macam ini enggak tenang juga, fas'alillah ayyamunna 'alaika biqalbin fa innahu la qalbalaka. Maka cepat-cepat minta sama Allah, minta ganti hati yang baru karena hatimu sudah expire. Wah, ini dipakai zikir enggak tenang, dipakai baca Quran enggak tenang, dipakai menyendiri enggak tenang, maka cepat-cepat minta sama Allah diaktifasi lagi hatinya supaya apa? Supaya bisa mendapatkan kenyamanan. Penafsiran yang berikutnya ini kita kaitkan dengan ayat yang lain. Ada ayat yang lain bunyinya wa may ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Orang yang berpaling dari zikir, ya, kami lekatkan kepadanya setan yang menjadi teman baginya. Ini botol, Pak, ya. Isinya air. Ketika tidak diisi oleh air, dia akan diisi oleh udara, kan begitu, diisi oleh udara. Demikian pula hati kita. Kita isi dengan zikir. Ketika tidak kita isi dengan zikir, dia akan diisi dengan yang lain-lain. Kalau kita nggak biasa zikir, nanti yang ada dengki sama orang, nanti yang ada dendam berlebihan, nanti yang ada kemudian marah berlebihan, nanti yang ada macam-macam ada itu. Ya. Maka apa? Cara kita mengelola hati itu adalah dengan jalan apa? Dengan jalan kita berzikir. Dan kemudian yang terakhir ada kaitannya dengan hadis Nabi bahwa apa? Ketika Allah berfirman, fadkuruni adzkurkum. Gitu. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Repotnya, Pak, kita ingat pada Allah itu biasanya pas susah, kan begitu. Pas susah. Mohon maaf tuh, sehat 5 tahun, nggak ingat sama Allah. Dibagi sakit 2 hari, masya Allah, ingat macam-macam. Wah, sakit 2 hari, sedekah anak yatim, sedekah ke masjid, minta Fatihah, minta apa. Ya cakep sih, nggak bagus. Bagusnya setiap hari, nggak usah nunggu sakit begitu maksudnya. Maka kadang-kadang begitu ya. Nah, maka Rasul ngajarkan apa? Rasul ngajarkan ingat pada Allah itu di waktu senang dan susah. Karena mohon maaf, kadang-kadang nggak pantas juga begitu. Kita lupa pada Allah sekian tahun, pas ada butuhnya ingat sama Allah. Coba deh, Bapak punya teman 5 tahun nggak WA, 5 tahun nggak nyapa, 5 tahun nggak kontak, ujung-ujung kontak, ngutang begitu. Kira-kira respon Bapak bagaimana? Lu ngubungin gua kalau ada maunya doang, kan begitu, ada maunya doang kan begitu. Ya kan? Itu mohon maaf kan sebetulnya mirip-mirip dengan pola bergaul kita dengan Allah. Kadang-kadang begitu kan. Dibagi sehat, nggak ingat sama Allah, syukurnya nggak ada, zikirnya nggak ada, udah. Terus lama giliran dibagi sakit, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah sembuhkan, ya Allah, terus. Kita minta dijaga kesehatan ya tiap hari. Kita berdoa pada Allah ya tiap hari ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Kalau ada hal-hal yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol.